Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini, Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 bersama saya Daniel Useng dari PKB. Sebelum kita memulai kegiatan kita akan landasi dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat di mana Tuhan telah membangunkan kami dari malam yang telah kami lalui sampai pada saat ini. Sebelum kami memulai kegiatan kami ya Tuhan, kami akan mendasari dengan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami baca. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai 36. Dan saya akan bacakan ayat 35 yang berbunyi, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan." Tema kita pada pagi hari ini berjudul dihukum karena melanggar hukum. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada video viral tentang seorang ibu pengendara sepeda motor yang terkena razia oleh polisi karena ibu tersebut tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Namun sang ibu justru marah dan merasa tidak terima ketika motornya ditilang. Dia masih tidak sadar akan kesalahannya sampai harus memukul pak polisi yang sedang bertugas. Dengan tenang pak polisi menjawab, "Karena ibu melanggar, maka kami tilang." Saudara-saudara, peraturan dan ketetapan yang diberikan Tuhan itu untuk membuat umatnya taat dan menyandarkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Salah satu aturan yang diberikan Tuhan ialah menguduskan hari Sabat, di mana bangsa Israel harus beristirahat dan merenungkan segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ketetapan itu harus dipatuhi oleh umatnya, dan Tuhan sendiri yang akan menjamin kehidupan sekalipun mereka tidak bekerja. Tetapi seorang malah kedapatan bekerja dengan mengumpulkan kayu bakar di padang gurun. Ada kekhawatiran di dalam dirinya sehingga ia bekerja dan melanggar perintah Tuhan. Penghukuman kemudian datang dari Tuhan bahwa orang tersebut harus dihukum mati karena melanggar hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Hal tersebut menjadi pelajaran bagi umat Tuhan agar taat. Sidang jemaat Tuhan, hal tersebut juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan telah memberikan firman sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Karena itu, lakukan firman-Nya dengan setia sehingga kita terus menikmati kehidupan, bukan melanggar yang membawa pada penghukuman. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat,
Saya akan bacakan saudara-saudara kita yang berulang tahun pada hari ini, yaitu Bapak Modi Lempang, Nyonya Ella Matasik, Nyonya Camelia Franz Ishak, Nathan Seru, Markus Daud Sampe, Eliezer Marunanaya, Marlin Surono, Abraham Scott, Agustinus Patoding, Nyonya Agustina Yusuf Minggu, Nyonya Leprina Lebang, Eliasar Yongki Alolinggi, Agus Dendian, Reynaldo Talulembang, dan Agustinus Solu. Sidang jemaat Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, kasih setiamu tetap nyata dalam hidup kami. Pada hari ini kami telah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan dapat menjadi pedoman di dalam langkah hidup kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur bersama rekan-rekan kami yang berulang tahun. Terima kasih atas umur yang Tuhan telah tambahkan. Biarlah Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Juga ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan melawat mereka dan menyembuhkan sehingga mereka boleh pulih kembali dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Juga ya Tuhan akan para senior lansia kami bawa ke dalam tangan Tuhan sehingga mereka tetap hidup di dalam kesehatan yang prima untuk menjalani hari-hari tuanya. Bapa di surga, kami membawa ke dalam tangan-Mu akan pemuda kami di dalam pendidikan, di dalam pencarian pekerjaan dan pendamping hidup. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak kami sehingga para pemuda ini yang merupakan generasi yang akan melanjutkan pelayanan di dalam jemaat kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk renovasi gedung gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai panitia, pekerja, dan segala rencana yang telah ditetapkan sehingga pembangunan ini dapat selesai sesuai dengan rencana untuk kami gunakan di dalam beribadah. Bapa surga, kami berdoa untuk para pekerja di dalam gereja Jemaat Sudiang, dari pendeta, para penatua, pengurus OIG, tim multimedia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di Jemaat Sudiang. Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi mereka sehingga kami boleh dipimpin dan dituntun di dalam bernegara. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa negara kami untuk berulang tahun pada tanggal 17 kemarin. Kiranya negara ini tetap di dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami memulai kegiatan hari ini, kami serahkan seluruhnya hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah syukur kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi pada hari ini. Selamat beraktivitas. Shalom.